Миш, надень, пожалуйста, куртку теплую. Придется. Зажми. Зажми зубами. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Naji di channel ALR Series. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Turn the Light. Bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, link saya taruh di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Season 1 episode 4. Awal episode memperlihatkan sebuah mobil ambulan yang membawa seorang dokter bernama Pavel bersama pamannya yang bernama Kolya. Mereka hendak pergi ke Charepovets untuk mencari obat di sana. Karena dokter kepala janjikan itu saat dulu mereka bekerja sama. Di situ, Pavel berbincang mengenai ia yang berhasil menyembuhkan orang yang terinfeksi. Namun pamannya itu tidak percaya. Dan film Turn the Light Season 1 episode 4 baru saja dimulai. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, alangkah kecewanya Pavel saat melihat dokter itu telah mati karena bunuh diri. Dan setelah itu mereka ke gudang untuk mencari obatnya. Tapi tiba-tiba ada seorang pecandu yang berlari. Dan Pavel terjatuh, membuat kacamata sebelah kanannya pecah. Sesudah mencari obat di sana, mereka pergi. Di dalam mobil, mereka berbincang mengenai percintaan. Pavel yang kurang beruntung soal cinta, dan paman Kolya yang mempunyai 99 mantan. Targetnya, dia mati tenang jika sudah mencapai 100 wanita yang dia kencani. Namun saat sedang berbincang, hampir saja paman Kolya menabrak Anton. Sebagai tanda maaf, Pavel memberikan Anton permen vitamin C. Mengetahui Pavel dokter, Ira langsung mengajaknya ke mobil. Di mobil, Ira lagi-lagi dipuji karena jahitannya. Pavel juga mengatakan bahwa Sergei baik-baik saja, asalkan jangan bangun terlebih dahulu. Setelah memeriksa Sergei, Ira menanyakan berapa minus matanya kepada Pavel. Ia menjawab 4. Di mobil yang berbeda, Ira memberikan Pavel sebuah lensa mata minus. Setelah sekiranya terpasang, Pavel meminta fotonya untuk kenang-kenangan. Di sisi Polina, dia menanyakan tentang apa yang terjadi saat Leonya masuk ke rumah Igor. Tapi Leonya tidak mau menceritakannya, lalu pergi. Kembali ke Pavel yang sudah selesai foto bersama Ira, dan akan segera pergi pulang ke Vitegra. Sedangkan rombongan Ira akan ke Karelia, dan Pavel pun berpamit pergi. Begitu juga Ira. Nampaknya mereka berdua ini terkena percikan-percikan cinta. Di dalam mobil, Pavel bingung tentang hubungan Ira dengan Sergei. Lalu paman Kolya menjelaskan semua yang mengenai Sergei. Pavel bingung, dari mana pamannya itu tahu semuanya. Dan pamannya menjawab dari pria tua itu. Mungkin maksudnya Boris. Berpindah ke mobil Ira, yang di situ dia tidak memberikan permennya kepada Anton. Untuk hukuman karena hampir tertabrak tadi. Anton terus mendesaknya.
yang membuat Ira memukul tangannya terlalu keras. Anton di situ menangis sambil mengatakan kata yang jorok. Boris menegurnya karena tidak sopan berbicara seperti itu kepada ibunya. Saat di tengah perjalanan, mereka berhenti karena jembatan tersebut putus. Jalan mereka saat ini hanyalah lewat Vitigra, tujuan Pavel tadi. Если никому говорить. Тем более маме. Приехали. Di sisi Pavel, kaca mobilnya terlihat ditutupi oleh kabut salju yang tebal. Untungnya di sana ada sebuah kafe karaoke. Mereka pun berlindung di sana. Di dalam tempat itu, ternyata ada seseorang yang bernama Natalie. Di situ dia sedang menari. Jiwa-jiwa bad boy Paman Kolya bergetar. Lalu saat itu langsung mengajaknya menari bersama. Berpindah ke Ira yang mobilnya tersangkut. Di situ juga terlihat Anton terus mencoba meminta maaf kepada ibunya. Saat mobil Ira diderek oleh Leonnya, alih-alih ingin membuat mobilnya terangkat, malah mobil Leonnya sendiri yang jatuh ke jurang karena tali dereknya tidak cukup kuat. Lebih apesnya lagi, tangki bensin mereka bocor. Berpindah ke Paman Kolya yang masih bersenang-senang. Pavel di sana meminta pamannya untuk segera pergi. Tapi Paman Kolya mengatakan bahwa di luar sana cuacanya masih belum baik dan dia pasti akan mengantarkannya jika cuacanya sudah mulai stabil. Natalie di situ bertanya mereka akan kemana. Pavel menjawab bahwa dia sudah berjanji kepada anak kecil berumur 10 tahun bernama Petia untuk membawakannya obat. Berpindah lagi ke rombongan Sergei yang sedang mencoba untuk mendorong mobil Leonnya. Nampaknya kerja keras mereka tadi tidak membuahkan hasil dan mereka sementara beristirahat di mobil. Di mobil Ira, terdengar suara Sergei yang sedang berdebat dengan Ira. Boris saat itu keluar dari mobilnya dengan beralasan ingin merokok. Di dalam mobil, Sergei memperdebatkan tentang Ira yang menghukum Anton. Tapi Ira yang keras kepala itu tidak memperdulikannya. Di luar, Boris terlihat minum obat. Dan saat itu, dia melihat ada sebuah mobil. Mereka semua langsung bersiaga. Untungnya mobil itu datang dengan damai. Orang itu malah menawarkan derekan untuk menderek mobil mereka tanpa mengatakan sepatah kata. Leonnya menganggap mungkin orang itu bisu. Setelah diderek, orang itu mengantarkan mereka ke rumahnya. Di sana mereka diberi beberapa kasur dan selimut untuk tidur. Walaupun Leonnya terus bertanya kepadanya, orang itu tetap menggunakan bahasa isyarat. Dan diketahui bahwa orang itu membersihkan jalan setiap hari. Pada saat Misa sedang tidur, Polina membangunkannya untuk mengajaknya ke